Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis untuk kelas Ekonomi Pembangunan, Akuntansi dan Manajemen angkatan 2020. Sebelum kita masuk pada pokok bahasan, jadi untuk minggu pertama ini saya akan memberikan gambaran tentang bagaimana perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Nah, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah deskripsi mata kuliah. Jadi, mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis ini merupakan mata kuliah yang membahas tentang fungsi dan penerapannya pada bidang ekonomi, baik bidang ekonomi mikro maupun makro, serta nanti ada pembahasan tentang diferensiasi. Nah, kemudian referensi yang digunakan untuk buku utama yang akan saya gunakan adalah bukunya Chiang, edisi keempat dengan judul Fundamental Method of Mathematical Economics. Nanti teman-teman bisa download. Kemudian yang untuk buku pendukungnya saya menggunakan buku Dumairi tahun 2017 dengan judul Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi. Tetapi selain buku ini teman-teman juga bisa menggunakan buku lainnya. Kemudian materi yang akan dibahas selama 1 semester ke depan adalah yang pertama adalah the nature of mathematical economics, yang kedua equilibrium analysis, kemudian yang ketiga linear model dan matrix algebra, kemudian comparative static dan konsep dari derivatif, kemudian rules of differentiation and their use in comparative static, kemudian exponential function dan logarithmic function. Nah, untuk the nature of mathematical economics ini yang akan dibahas adalah yang pertama adalah konsep dari matematika ekonomi itu sendiri. Kemudian definisi dari variabel, kemudian konstanta, parameter, persamaan, sistem bilangan real, konsep himpunan, relasi dan fungsi, serta beberapa jenis fungsi. Dan ini semua saya rasa pernah diperoleh ketika menempuh studi di SMA. Nah, kemudian yang berikutnya adalah equilibrium analysis in economic. Jadi nanti yang akan dibahas pada bab ini adalah kita akan mempelajari tentang definisi equilibrium itu apa, kemudian equilibrium untuk model linear dan linear. Nanti juga akan dijelaskan penerapannya dalam bidang ekonomi juga. Nah, kemudian yang berikutnya adalah linear model dan matriks algebra. Nah, pada pokok bahasan ini mungkin materinya tidak asing bagi kalian. Di sini ada matriks, operasi matriks, kemudian transpose, inverse, determinannya mungkin dengan menggunakan metode Cramer dan sebagainya, serta penerapan di bidang ekonomi. Nah, berikutnya adalah komparatif statik dan konsep dari derivatif. Nanti juga yang akan dibahas adalah derivatif, kemudian limit dan kekontinuan. Ini juga pernah dibahas ya. Nah, berikutnya adalah rules of differentiation dan penggunaannya. Jadi ini akan dibahas nanti adalah aturan diferensiasinya, kemudian diferensiasi parsial, serta penerapannya dalam bidang ekonomi. Nah, kemudian yang terakhir adalah fungsi eksponensial dan logaritma. Jadi nanti yang akan dibahas adalah sifat dari kedua fungsi tersebut, serta bagaimana penerapannya untuk kedua fungsi tersebut dalam bidang ekonomi. Nah, berikutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi, setelah mengikuti mata kuliah atau menempuh mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis, diharapkan kepada mahasiswa yang pertama adalah agar mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep dasar dari matematika, ekonomi, dan bisnis. Dan yang berikutnya adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang apa itu fungsi linier, fungsi non-linier, kemudian diharapkan juga mahasiswa dapat memahami penerapan fungsi dalam teori ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kemudian untuk proses pembelajaran, jadi untuk semester ini kita proses pembelajarannya adalah dilakukan secara online. Kemudian nanti diskusinya bisa menggunakan WhatsApp group yang sudah kita gunakan, menggunakan learningnya UTS, serta yang terakhir adalah menggunakan komen di YouTube. Nah, kemudian untuk studi kasus, nanti studi kasusnya lebih ke penerapan kasus-kasus di bidang ekonomi. Jadi nanti misalkan untuk hukum penawaran, permintaan dan sebagainya. Nah, kemudian untuk evaluasi dan penilaian saya menggunakan beberapa item. Yang pertama adalah presensi atau kehadiran. Di sini saya bobotnya saya beri 10%, kemudian tugas kelompok atau mandiri 20%, kuis 15%, UTS 25% dan UAS 30%. Nanti kuis ini biasanya dalam 1 semester ada 4 sampai 5 kali, tapi tergantung dari dosen yang mengatur.
Karena untuk mata kuliah ini, terdiri dari tim dosen ya, dengan tim dosennya itu terdiri dari saya sendiri, dia Anggrini Hasri, kemudian nanti, untuk saya sendiri mengampu kelas MJ21, MJ22, sama MJ23. Kemudian ada Bu Fitria Permatacita nanti akan mengampu kelas AK21 dan AK23, sedangkan nanti yang terakhir ada Bu Desi Maulidiawati akan mengampu kelas EP20. Oke, kemudian untuk presensi, tadi presensi atau kehadiran 10%. Jadi nanti saya akan mengabsen teman-teman berdasarkan komen YouTube yang teman-teman tulis. Jadi nanti saya akan merekap kehadiran berdasarkan komen-komen yang ada di YouTube. Nanti diharapkan kepada teman-teman agar saya bisa mengecek kehadirannya dengan cara komen di YouTube, kemudian tulis nama, kemudian kelas dan NIM. Terutama kelas ya diwajibkan untuk ditulis karena kan ini mata kuliahnya terdiri dari 3 dosen. Jadi untuk membedakan dan lebih nyaman kami untuk melakukan presensi, tolong ditulis nama dan kelasnya. Tapi tidak hanya terbatas itu, juga bisa langsung tulis pertanyaan, tapi tetap harus ada namanya. Jadi saya akan mengetahui siapa yang aktif dan tidak aktif. Nah, kalau malu untuk komen di YouTube juga langsung bisa bertanya langsung ke saya, atau nanti juga bisa bertanya pada WhatsApp grup kelas masing-masing. Jadi untuk sekali lagi untuk kehadiran, jadi yang tidak menulis nama kelas di komen YouTube itu saya anggap tidak hadir. Jadi harus ditulis pada saat pelaksanaan pengajaran gitu ya. Jadi nanti misalkan kita misalkan jadwal untuk matematika ekonomi kelas MJ21 itu misalnya hari Jumat jam ketiga ya, 13.30 berarti 13.30 sampai 16.00, berarti pada rentang waktu tersebut kalian harus menulis komen di YouTube minimal nama dan kelas kalian. Oke, demikian pertemuan pertama. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung tanya langsung ke saya, baik ke Japri ataupun lewat WhatsApp grup. Demikian, semoga teman-teman bisa mengikuti mata kuliah matematika ekonomi dan bisnis dengan baik, dan semoga nanti nilainya juga bagus gitu ya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.